Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Klinik Seni TV Official, malam ini nggak nyanyi, jadi bahas aja ya sesuatu yang menarik itu, yaitu karena ini momennya puasa, kita bahas Lailatul Qadar. Karena ini juga sudah terakhir puasa ya, di minggu terakhir puasa. Jadi kita bahas Lailatul Qadar. Kita tidak akan membahas yang sudah banyak keterangannya. Kita coba sesuatu yang baru ya. Jadi bisa salah, bisa benar. Jadi kalau mau diterusin ya silahkan, kalau mau di skip juga silahkan. Lailatul Qadar, keterangannya dalam Al-Quran itu yang clear ada pada surat Al-Qadar itu. Bunyinya kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya anzalnahu, kami telah turunkan. Hunya ini apa? Nah, mayoritas ulama berpendapat hunya ini Al-Quran. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi hu itu merujuk kepada Al-Quran atau pesan petunjuk dari Allah, ya kan? Yang kita mau bahas adalah apa sih fungsi Al-Quran yang paling pokok, paling penting untuk kita. Fungsi Al-Quran yang paling pokok menurut saya adalah petunjuk. Petunjuk atas apa, kan gitu. Al-Quran juga biasa disebut Al-Furqan, artinya pembeda. Pembeda antara apa dengan apa, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Al-Quran juga disebut Asy-Syifa ya. Artinya penyembuh, obat ya, obat. Obat atas apa? Atas penyakit. Kalau ada obat berarti kan ada penyakitnya gitu ya. Al-Quran juga bacaan, sebuah bacaan ya, petunjuk yang berupa bacaan. Artinya fungsi paling penting daripada Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk atas apa? Atas segala pertanyaan yang pokok dalam hidup kita, yang kita butuhkan aja. Al-Quran tidak akan memberi jawaban misalnya soal rumus aljabar atau teori gravitasi. Ya, nggak ada di situ rumus-rumus gravitasi atau rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika, ya tidak ada. Al-Quran hanya berisi tanda kutip ya, petunjuk-petunjuk yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam hidup kita. Loh, kalau gitu apa yang kita tunggu? Kan Al-Qurannya udah pernah turun dulu, kan gitu, udah lengkap sekarang Al-Qurannya. Jadi apa yang kita tunggu lagi setiap tahun di bulan Ramadan ini? Ada keterangannya di literatur hadis. Jadi pada waktu pertama kali Al-Quran turun itu kan gini ya, Al-Quran itu kan petunjuk bacaan. Nabi Muhammad SAW juga petunjuk itu gitu. Kalau kita umpamakan Al-Quran adalah buku pedomannya, maka Nabi Muhammad SAW ini ya adalah manusia yang paling mengerti petunjuk ini. Jadi ada dua petunjuk, ada yang bentuknya bacaan ya, ada bentuknya manusia langsung, manusia, bentuknya manusia. Jadi dalam satu hadis itu kita pernah dengar dan ini populer ya, Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Jadi petunjuknya ada dua, Al-Quran yang berupa bacaan, yang hidup itu Nabi Muhammad. Petunjuk itu ada dua. Nah,
Jadi yang kita tunggu-tunggu apa nih gitu loh. Kenapa kita menghabiskan energi mikirin tanggalnya ya. Malam ganjilnya itu malam berapa? Persoalannya puasa ini kan ada selisih waktu. Ada selisih waktu ya kan, ada yang puasa duluan kemarin, ada yang puasanya sehari setelahnya gitu. Jadi kalau mau ganjil genap tergantung perspektif sudut pandangnya. Ya kan gitu. Kalau menurut yang duluan bisa jadi ganjil malam keberapa, yang puasanya belakangan malah itu jatuhnya genap gitu loh. Jadi bagaimana ini? Ya kan? Nah, jadi menurut saya tidak perlu menghabiskan waktu nyari-nyari malam-malam ganjil atau malam terakhir bulan Ramadan itu malam keberapa turunnya Lailatul Qadar, itu ya tidak perlu kita habiskan energi untuk itu kan. Kan yang paling pokok adalah kesiapan hati kita, kesiapan pribadi kita, menyetel frekuensi spiritualitas kita gitu. Makanya ulama bilang tidak mungkin Anda mendapatkan Lailatul Qadar frekuensinya bisa nyatu kalau Anda dalam keadaan tidak siaga spiritualitasnya. Makanya ada ulama yang memang jauh hari sebelum bulan Ramadan itu sudah menyetel frekuensi spiritualitasnya, supaya ketika nanti di akhir Ramadan itu datanglah malam Lailatul Qadar itu, mereka pada posisi frekuensi spiritualitasnya itu siap menerima gitu. Kan Al-Qur'annya udah turun ya. Jadi apa yang kita tunggu? Ini menurut saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Malam Lailatul Qadar adalah ditancapkannya petunjuk itu berupa pemahaman, pengetahuan yang datang tiba-tiba ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Jadi kita kan banyak pertanyaan dalam kehidupan ini. Hidup saya ini sebenarnya tujuannya buat apa ya? Terus saya harus ngapain ya dalam hidup ya? Apa yang harus saya kejar ya? Kebahagiaan itu apa ya? Bagaimana saya meraih kebahagiaan ya? Terus bagaimana kalau saya mati? Terus setelah mati saya ngapain? Terus bagaimana kehidupan saya setelah kematian, kalau memang ada kehidupan setelah kematian? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk. Terus bagaimana kita dianggap manusia yang soleh, yang bertakwa atau tidak, ukurannya apa gitu. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang berkecamuk dalam hidup kita. Nah, menurut saya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana hati kita itu diberikan kepuasan. Kita lantas tahu saja jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh kita untuk menghadapi kehidupan ini. Maka kita langsung melangkah ke ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya kan, ciri pertama, hatinya lembut. Jadi hatinya menjadi sangat lembut. Maksudnya sangat lembut hati itu apa sih gitu kan? Artinya tidak ada lagi kebencian, dendam, tidak ada lagi hasad, hasud, iri hati. Hatinya menjadi lapang, lega, legowo, lapang dada yang kita sebut itu. Mampu menerima, baik itu yang pahit maupun yang manis, yang asin maupun yang gurih gitu lah ya. Jadi hatinya mampu menerima ini. Dia lantas tenang. Ciri orang menerima Lailatul Qadar kan hatinya menjadi tenang. Nah, padahal dalam Al-Quran sudah ada. Hatimu kalau bisa menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Jadi artinya orang yang menerima malam Lailatul Qadar itu orang yang hatinya tidak lalai dalam mengingat Allah. Bahkan dalam kesehariannya dia tidak lalai mengingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau sholat ya ingat Allah, mau ngapa-ngapain aja ingatnya Allah gitu. Jadi ciri orang mendapat malam Lailatul Qadar itu hatinya tenang karena dia mengingat Allah. Ditancapkan itu ketenangan dalam hatinya. Makanya hatinya tenang. Karena ketenangan hati itu akan berpengaruh pada keteduhan wajah. Wajahnya menjadi teduh, tidak berangasan gitu, tidak menakutkan.
Kan ada ya orang yang wajahnya yang dipenuhi kebencian tuh kelihatan sekali, agak sangar ya gitu, agak takut kita ngeliat mukanya gitu ya. Nah, ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar juga tingkah lakunya, sikapnya, tindakannya itu lebih baik dari sebelum dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi dia jadi pribadi yang lebih baik, menjadi akhlakul karimah gitu, apa ya, punya akhlak yang mulia gitu loh, lebih mulia dari yang sebelumnya. Tidak mungkin orang yang sebelumnya bagus kemudian malah jadi buruk, itu orang yang mendapat malam Lailatul Qadar kan tidak mungkin. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam ditancapkannya petunjuk itu ke dalam hati kita. Benar Al-Quran itu sudah turun, tapi kan dia belum menancap di hati kita. Al-Qurannya memang sudah turun di malam Lailatul Qadar ketika Nabi Muhammad SAW itu misalnya sedang berpuasa juga di Gua Hiro gitu kan. Tapi itu kan belum menancap di hati kita. Itu makanya ada relevansi malam Lailatul Qadar di sepanjang hidup kita di setiap tahun di bulan Ramadan, yaitu di mana ditancapkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk memahami hakikat kehidupan ke dalam hati kita. Jadi kita tenang karena sudah tahu jawaban-jawaban yang ada. Jadi kalau orang yang sudah tahu hakikatnya itu kan hidupnya tenang, tidak ada kegelisahan lagi. Jadi kalau ada orang yang masih takut masalah THR, berarti hatinya belum tenang, masih gelisah mikirin pulang kampung, masih gelisah mikirin bagaimana menghabiskan waktu lebaran, ya kan, apakah bisa beli baju atau tidak, ya ini berarti belum tenang hatinya gitu loh. Orang yang hatinya tenang santai, relax gitu loh ya, relax. Nah, makanya ulama itu sering memberi kita clue gimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin baca Quran. Itu apakah cuma sekedar membaca? Ini perumpamaan ya. Ini ada petunjuk cara penggunaan motor atau handphone. Kita baca tapi kita tidak paham, dibaca aja gitu. Tapi kita aslinya ya tidak paham maksudnya apa sih yang ditulis gitu. Kira-kira gimana gitu loh ya kan. Makanya tadarus itu atau membaca Al-Quran itu berarti juga berusaha memahami apa sih yang dimaksud oleh Al-Quran ini, apa sih yang dimaksud petunjuk ini gitu loh. Terus kalau udah baca tiap hari tapi nggak ngerti artinya gimana tuh? Ya minimal kita sudah berusaha membacanya dan memahaminya, dan itu tetap ada nilainya di mata Allah gitu kata ulama ya kan. Terus kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya. Malam Lailatul Qadar adalah berarti malam keridoan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Apakah hanya sekedar hitung-hitungan matematis bahwa 1000 dibagi 12 itu sama dengan 83,3 tahun gitu loh. Kan nggak begitu ya ininya ya, cara bacanya ya. Cara bacanya itu menurut saya bisa benar bisa salah. Dari sejak kita mukallaf, artinya kita mampu membedakan yang benar yang salah, yang baik dan buruk, itu umur berapa sih? Terus kita hidup tuh umur berapa? Kan dimulai di manusia itu kan dimulai dihitung ketika dia mukallaf ya. Maksudnya ketika dia mampu membedakan yang benar yang salah, yang baik yang buruk, yang indah yang jelek gitu kan. Dia udah mampu membedakan gitu. Mulai disitulah kita dihitung sebagai manusia. Sebab manusia yang akalnya belum berfungsi dia tidak dihitung. Contohnya orang gila atau anak yang masih kecil kan akalnya belum berfungsi ya, makanya dia belum dihitung. Nah, artinya ketika kita mendapatkan berkah dari Allah, anugerah dari Allah, di malam itu ditancapkan petunjuk ke dalam hati kita, berarti malam itu lebih baik dari seumur hidup kita. Kan intinya hidup itu ujian ya. Intinya hidup itu ujian, bisa lulus bisa enggak gitu loh. Nah malam Lailatul Qadar itu artinya sudah ada wisuda, sudah ada kelulusan. Memang kamu masih menjalani ujian, tapi sudah ditetapkan kamu itu lulus karena mengingat usahanya kita ya dalam mendapatkan
kelulusan itu dalam menjalani ujian hidup ini, usaha kita untuk taat pada aturan, sehingga Allah berkenan memberikan anugerah. Meskipun kamu sedang dalam ujian, tapi dilihat dari proses kamu menjalani ujian itu, Allah sudah ridho, kamu dianggap lulus lah gitu. Makanya diberikan ketenangan, diberikan kedamaian dalam hatinya gitu loh. Ditetapkanlah dia lulus sampai akhir hayatnya nanti, dia itu posisinya aman gitu loh ya. Sudah Allah mudahkan jalannya, sudah Allah hantar sampai ke tempat tujuannya dalam pengertian tertentu gitu loh. Nah, itulah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ditancapkannya petunjuk dari Allah yang berupa ketenangan, kedamaian ke dalam hati kita, sehingga kita lantas paham apa arti kehidupan ini, hakikat kehidupan ini, sehingga kita tenang menghadapinya, tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas. Itulah menurut saya yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah jelas dari saya, karena saya terbatas pengetahuannya dan pasti tempatnya salah. Jadi ambil yang baik, yang salah buang aja gitu ya. Kira-kira gitu aja pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.